Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya, Media Pembelajaran Otomotif. Oke teman-teman, kelanjutan dari video yang sebelumnya mengenai spesifikasi kendaraan, yaitu ukuran dan berat kendaraan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kemampuan kendaraan. Sesuai janjinya bahwa kemampuan kendaraan merupakan bagian dari spesifikasi kendaraan. Oke teman-teman, jadi berbicara mengenai kemampuan kendaraan, isinya nanti dalam materi ini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama kecepatan maksimum, pemakaian bahan bakar, dan kemampuan daya tanjak maksimum, dan turning radius. Oke teman-teman, sebelum menyimak video kali ini, materi yang saya sampaikan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan share ke teman-teman agar materi ini bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain. Tak lupa teman-teman, jangan lupa komen, berikan saya masukan, kritik, dan saran agar video yang saya buat semakin baik dan berkembang. Oke teman-teman, jadi mengenai kemampuan kendaraan. Yang pertama, kemampuan kendaraan itu kita harus tahu dulu bahwa kemampuan kendaraan, misalnya begini teman-teman, mobil itu bisa menanjak dengan kecepatan sekian, mobil ini bisa menarik suatu beban dengan beban sekian, dan seterusnya. Itu termasuk dalam kemampuan kendaraan teman-teman. Jadi kemampuan kendaraan itu terbagi menjadi 4 poin tadi: kemampuan, kecepatan maksimum, pemakaian bahan bakar, kemudian kemampuan daya tanjak, dan turning radius. Oke, biar menarik saya bahas per satu-satu. Oke, jadi mengenai pertama, kemampuan kendaraan. Jadi kemampuan kendaraan ya ini kecepatan maksimum, pemakaian bahan bakar, kemampuan daya tanjak maksimum, dan minimum turning radius. Yang saya jelaskan dua dulu, yaitu kecepatan maksimum dan pemakaian bahan bakar ya teman-teman, karena yang kemampuan daya tanjak maksimum ada gambar keterangannya, dan turning radius juga ada gambar keterangannya. Kemudian kecepatan maksimum, apa sih kecepatan maksimum? Jadi kecepatan maksimum adalah namanya kecepatan, mungkin teman-teman tahu apa itu kecepatan ya teman-teman. Jadi kecepatan adalah diukur dalam kondisi GVW di jalan datar beraspal tanpa angin dalam satuan kilometer per jam atau mph, mil per hour. Jadi gini teman-teman, maksudnya gini, kecepatan maksimum itu diukur dalam kondisi GVW. Apa GVW itu? Video yang sebelumnya GVW adalah gross vehicle weight atau GVW, gross vehicle weight, berat total kendaraan maksimum yang diizinkan berdasarkan pertimbangan hukum dan kekuatan bahan. Jadi kendaraan itu dalam keadaan kosong, keadaan kosong, dan total kendaraannya beratnya berapa, itulah gross vehicle weight. Jadi seperti itu. Jadi mengukur kecepatan maksimum di jalan datar, jalan lurus tanpa ada hambatan angin. Jadi seperti itu, dengan posisi gas penuh. Oke teman-teman, jadi kecepatan maksimumnya nanti berapa dengan satuan kilometer per jam atau mph. Jadi seperti itu teman-teman. Ada yang menggunakan alat dan ada yang langsung di landasan pacu. Oke teman-teman, jadi seperti itu mengenai kecepatan maksimum. Mungkin teman-teman ya dari kesekian kalinya mempelajari mengenai kecepatan, tahulah kecepatan maksimum itu intinya kecepatan yang paling tinggi. Nah seperti itu. Oke, kemudian pemakaian bahan bakar. Ya, ini pemakaian bahan bakar ini nama lainnya dari fuel consumption. Fuel consumption. Jadi pemakaian bahan bakar. Apa artinya? Penggunaan bahan bakar atau fuel consumption adalah suatu ukuran berapa banyak bahan bakar yang digunakan suatu mesin atau kendaraan pada suatu jarak tertentu. Ini menunjukkan
Seberapa jauh efisiensi mesin atau kendaraan dilihat dari pemakaian bahan bakarnya. Oke, teman-teman, dipahami ya. Penggunaan bahan bakar jadi digunakan suatu mesin atau kendaraan pada suatu jarak tertentu. Jadi seperti itu. Kemudian keterangan lain bahwa untuk menunjukkan pemakaian bahan bakar itu digunakan dua metode ya teman-teman. Metode pertama yaitu menjalankan kendaraan pada jarak tertentu dan bahan bakar yang diperlukan diukur. Jadi secara manual berapa jarak tertentu dan diukur melalui bahan bakarnya berapa. Kemudian satuan unit yang digunakan adalah liter per 100 km atau per 100 km. Kemudian metode ini lebih mudah kita pahami, akan tetapi ada juga yang mengukur dengan jarak yang dapat ditempuh dengan sejumlah bahan bakar tertentu. Jadi dengan jumlah bahan bakar tertentu diukur jaraknya berapa. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian satuannya adalah kilometer per liter, km per. Oke, atau mili per galon atau mpg. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kemudian nilai 1 per 100 km, atau kilometer per 1 atau mpg digunakan untuk membandingkan pemakaian bahan bakar dari suatu kendaraan pada macam-macam kondisi pengendaraan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, pemakaian bahan bakar itu ada yang menggunakan dengan jarak tertentu butuh berapa. Kemudian ada yang menggunakan bahan bakar tertentu dengan butuh jarak berapa. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ini penting juga teman-teman, tambahan nilai-nilai yang diperoleh dapat berbeda jauh tergantung pada kondisi perjalanan. Dilakukan pengukuran sebagai contoh-contoh, misal gini, jadi tertentu teman-teman, tidak harus misal pada kondisi menanjak, pada jalan licin, kemudian pada cuaca, kondisi mesin, kemudian pada beban dan sebagainya. Hal itu faktor-faktor yang mempengaruhi ya teman-teman. Kemudian di kota dan di jalan raya yang bebas hambatan dan sebagainya itu sangat berpengaruh teman-teman. Kemudian tingkat pemakaian bahan bakar yang dikeluarkan oleh pabrik untuk kendaraan dapat saja tidak mencapai sesuai dengan promosi yang dikeluarkan. Jadi belum tentu antara pabrikan yang sesuaikannya belum tentu sama teman-teman, mungkin ada beberapa faktor yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dua komponen atau dua faktor kecepatan maksimum dan pemakaian bakar sudah saya jelaskan. Apabila teman-teman masih kurang paham, silahkan atau cari referensi dan atau tanyakan pada kolom komentar, nanti kita sharing bersama-sama. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian mengenai kemampuan daya tanjak maksimum. Apa itu kemampuan daya tanjak maksimum? Jadi kemampuan kendaraan untuk mendaki dengan bahan atau dengan beban spesifikasi GVW, jadi Gross Vehicle Weight. Oke, tingkat maksimum dari satu kendaraan dapat mendaki diperoleh dengan persamaan sebagai berikut. Jadi ketinggian B yang ditentukan oleh garis datar sejauh A. Lihat teman-teman di layar ya, B dan A. Oke, di B diakui sudut tanjakan theta didapat dengan membagi B per A. Oke teman-teman, jadi misal untuk mencari theta ini, B-nya berapa, A-nya berapa. Misal B-nya 20, A-nya 100, maka theta-nya 0,2. Jadi theta-nya 2, grade-nya 0,2. Oke, tambahan lagi, maksimum gradability masih berupa kemampuan teoritis. Kenyataannya mungkin tidak dapat menanjak karena gesekan banding. Nah ini, kenyataannya belum tentu secara teori ya teman-teman, belum tentu secara teori. Sudutnya harusnya tetanya sekian, kok tidak bisa kuat. Nah itu mungkin beberapa faktor, karena mungkin ban atau kondisi jalannya dan sebagainya teman-teman. Jadi belum tentu secara teori dan secara kenyataan sama. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian B dan A tadi, contoh lainnya, misal B nya 30, A nya berapa, 120, maka 30 per 120 menjadi 0, atau 1,4 atau seperempat.
Jadi seperti itu datanya seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Apabila masih belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman, kita belajar bersama teman-teman. Oke, yang penting jangan terlalu ya, belajar itu santai, jangan terlalu ya kita nanti bisa malah tidak masuk, tetapi harus santai. Oke teman-teman, kemudian turning radius. Sebenarnya ini turning radius ini ada minimum turning radius, artinya salah satu kemampuan kendaraan itu minimum turning radius. Apa itu turning radius? Jadi turning radius itu radius terkecil kendaraan dapat membelok perlahan-lahan pada tempat yang datar dan rata dengan posisi kemudi membelok penuh. Jadi radius terkecil kendaraan saat membelok dengan posisi kemudi membelok penuh pada jalan datar dan kecepatan yang rendah. Oke. Kemudian garis lingkarannya dibentuk oleh bagian bodi paling luar dan atau oleh garis tengah roda outer. Teman-teman bisa melihat di layar PC teman-teman bahwa minimum turning radius. Jadi itu posisi membelok ke kirinya tuh. Ada posisi yang paling luar dan posisi yang paling dalam. Jadi turning radius, turning membelok radiusnya jarak. Oke teman-teman. Jadi sepertinya kemampuan kendaraan itu ada salah satu kemampuan radius. Gimana kalau pada posisi kecepatan penuh? Ya, turning radiusnya tidak bisa diukur karena turning radius diukur pada kecepatan yang rendah atau perlahan-lahan ya teman-teman. Jadi misal di jalan itu dia mau membelok dengan penuh, maka paling tidak yang garis terluar dan garis yang dalam, maksudnya itu bisa seiringan atau gini teman-teman, apabila ada jalannya ini kan membelok penuh, maka yang antara kendaraan satu dengan lainnya mungkin turning radiusnya berbeda teman-teman. Jadi sudut beloknya berbeda. Kalau ini membelok, misal mobil ini membelok, oh ternyata jalan yang di depannya masih bisa. Dan kalau mobil yang lain membelok, ternyata nggak bisa. Ternyata turning radius itu memiliki, atau kendaraan itu memiliki sudut atau turning radius masing-masing ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada beberapa materi yang belum saya sampaikan, mohon maaf. Apabila teman-teman masih ada yang mengganjal, silahkan tanyakan di kolom komentar. Berikan saya kritik, masukan, saran agar video yang saya buat semakin berkembang, semakin baik lagi ya teman-teman. Jangan lupa subscribe teman-teman, bunyikan loncengnya, like dan share ke teman-teman agar materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tak lupa berikan saya masukan ya teman-teman.